Pernah gak sih kalian lagi buka sosial media terus lihat postingan orang-orang, lihat postingan teman kalian, mereka lagi jalan-jalan, lagi lakuin kegiatan sesuatu, atau mereka posting pencapaian mereka. Nah, kadang-kadang kita tuh pengen gitu kayak mereka, kita iri, kita pengen ke tempat itu juga, kita pengen melakukan kegiatan itu juga, dan atau kita pengen pencapaian kita tuh sama dengan pencapaian mereka atau bahkan lebih. Atau kalian pernah takut ketinggalan tren, misal sekarang lagi tren A, terus kalian banyak orang ngelakuin tren tersebut, terus kalian takut, masa aku nggak ngelakuin sih, orang-orang udah banyak ngelakuin, masa aku nggak gitu. Nah, pasti hal tersebut itu banyak terjadi pada setiap orang, dan saya imajinasi juga pernah mengalami hal tersebut, yakni FOMO atau fear of missing out. FOMO ini merupakan rasa khawatir, rasa cemas, atau rasa takut akan ketertinggalan suatu informasi atau pengalaman yang dilakukan oleh orang lain. Rasa takut ini sendiri berasal dari pandangan bahwa orang lain itu lebih bahagia, lebih menarik, atau lebih sukses. Dan FOMO ini ditandai dengan hubungan saling terikat atau keinginan untuk mengikuti perkembangan informasi agar tidak takut merasa tertinggal atau takut merasa lebih rendah dari orang lain. Nah, salah satu yang memicu FOMO ini itu adalah media sosial. Media sosial ini kan banyak, kita tahu bahwa media sosial banyak digunakan oleh banyak orang gitu, di berbagai kalangan tentunya, dari Gen Z, Gen milenial, ataupun Gen Alpha. Dengan media sosial ini kita juga dapat bertukar informasi dengan mudah, sehingga perkembangan informasi juga kita dapat tahu dengan mudah. Tren-tren yang ada kita juga dapat tahu secara mudah gitu. Akan tapi penggunaan media sosial dengan intensitas yang tinggi dapat mempengaruhi cara pandang atau cara pikir seseorang, sehingga dapat menyebabkan FOMO. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Aresti dan kawan-kawan, sebanyak 638 remaja di Indonesia atau setara dan sebesar 64,6 atau setara dengan 142 remaja di Indonesia itu mengalami FOMO di media sosial. Contoh FOMO itu pertama, ini terkait makanan nih, misal ada makanan viral, awalnya dia makanan dari luar negeri, karena dengan media sosial makanan itu dengan mudah viral di Indonesia. Terus banyak orang yang coba terus diri kita kadang pengen cobain makanan itu, masa orang lain udah coba aku belum, akhirnya dia cobalah. Nah, dia coba itu berdasarkan FOMO karena dia pengen, dia takut ketinggalan dengan yang orang lain lakukan gitu. Selanjutnya misal ada FOMO olahraga nih, misal olahraga running atau jogging. Di sekitar kita mungkin banyak orang yang jogging di pagi atau di sore hari. Terus ditambah dengan postingan orang-orang di sosial media, mereka lagi ikut maraton di video atau di foto terus diposting. Lagi jogging dia nge-vlog atau di video nih terus diposting. Nah, hal tersebut dapat memicu orang untuk pengen coba olahraga tersebut gitu. Kayak masa sih seru gitu, orang-orang udah coba, masa aku belum, akhirnya dicoba ternyata seru, jadilah hobi. Tentu bukan hal buruk kan, karena tentunya itu ada hal baik, kita dapat hobi baru dan juga hobi tersebut dapat bermanfaat bagi tubuh. Nah, itu adalah salah satu kelebihan dari FOMO, yakni dapat menambah wawasan, dapat mengembangkan kegemaran atau hobi orang. Selain itu, FOMO juga dapat menambah relasi atau menambah jejaring sosial, pertemanan. Karena dengan FOMO dapat membuat orang menjadi lebih berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. Misalnya FOMO volunteer. Dia FOMO untuk ikut-ikutan kegiatan tersebut. Setelah dilakuin, ternyata dia jadi dapat banyak teman dari kegiatan tersebut. Akan tapi jika FOMO terlalu berlebihan atau terlalu tidak terkontrol, yang sedikit-dikit aku pengen gini ya, dikit-dikit aku ikutan kegiatan ini, dikit-dikit ikut A, ikut B, ikut C, itu lama-lama akan membuat kita capek.
buat kita overthinking, kepikiran terus karena kita selalu rasa cemas. Nah, ujungnya overthinking, lelah, stres, merasa lebih rendah dari orang lain karena kita terus selalu ingin mengikuti standar orang lain, atau merasa rendah diri. Selain itu juga dapat berdampak pada finansial. Misal tadi makan tren yang makanan viral tadi, kita selalu pengen terus ikut tren tersebut. Kita selalu beli kalau ada makanan viral, beli terus, ujungnya kan boros, kita nggak bisa nabung. Atau tren fashion, misal sekarang trennya itu pakaian warna marun, besok ada warna navy, kita selalu ikutin trennya, padahal sebenarnya kita tidak terlalu membutuhkannya. Kita masih ada baju yang sebenarnya modelnya sama, cuma beda warna aja, dan kita masih bisa menggunakan. Atau kita punya baju yang warnanya sama tapi modelnya beda, dan ujung-ujungnya itu akan jadi overkonsumtif, kita boros, buang-buang, dan baju itu hanya akan jadi menumpuk dan sebenarnya tidak kita gunakan kembali, hanya sekali atau 2 kali aja. Jadi apakah kita nggak perlu tahu tentang perkembangan informasi atau kita nggak perlu update terhadap tren? Enggak, kita bukan tidak berarti update atau tidak tahu akan perkembangan informasi, tapi kita berusaha untuk tidak merasa FOMO, kita tidak cemas ketika tidak mengikuti tersebut, karena cemas tadi lama-kelamaan bisa membuat kita stres atau membuat kita overthinking gitu. Kita adaptif dengan perkembangan yang ada, kita ikutin perkembangan informasi yang ada, akan tapi kita apa yang kita lakukan itu kita filter perkembangan informasi tersebut, tren-tren, terusnya tren yang ada kita filter apakah kita harus mengikutinya atau tidak, yaitu sesuai dengan kebutuhan kita. Kita tidak perlu mengikuti semua apa yang orang lain lakukan, kita tidak perlu mengikuti semua apa yang tren yang ada, karena sejatinya hidup ini bukan perlombaan atau kompetisi dimana kita harus mengikuti semua atau seluruhnya yang orang lain lakukan. Kita harus menjadi terbaik di antara orang lain, kita harus menjadi terbaik di antara tren tersebut, kita harus menjadi top tier. Ketika tren ada, kita menjadi orang yang selalu mengikuti tren, kita perlu jadi hal seperti itu. Gak salah juga kita misal FOMO akan pencapaian atau keberhasilan seorang, itu bukan hal yang salah selagi kita tidak menimbulkan rasa cemas pada diri kita, selagi itu tidak memberikan dampak buruk pada diri kita. Kalau FOMO tersebut ujungnya membuat kita semakin terdorong, semakin kita semangat untuk mencapai tujuan kita, semakin semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan, semakin semangat untuk melanjutkan apa yang kita lakukan, itu hal yang baik bukan? Akan tapi jika FOMO-nya itu ujungnya kita cemas, kita hanya memberikan rasa cemas, khawatir, kenapa ya orang bisa lakukan itu, kenapa aku enggak, kenapa aku belum mencapai hal tersebut gitu. Sedangkan orang lain di usia segini sudah mencapai pencapaian seperti ini gitu. Hal-hal tersebut ujungnya tuh akan menjadi overthinking pada diri kita, dan itu adalah hal yang tidak baik gitu. Hal tersebut harus dikurangi. Oleh karena itu kita harus menjadi diri kita sendiri, mengetahui diri kita sendiri, mengetahui tujuan kita seperti apa, mengetahui cara bagaimana mencapai tujuan kita seperti apa, dan timeline atau target kita dalam mencapai tujuan itu seperti apa. Dengan mengetahui tujuan kita akan lebih mudah terkontrol untuk tidak selalu mengikuti tren-tren yang ada. Misal nih, tujuan kita tuh kita mau hemat nih saat ini. Jadi kalau ada tren makanan viral, kita nggak mudah tergoda untuk mencoba. Karena aku pengen hemat, berarti aku nggak perlu beli makanan itu pun aku nggak apa-apa. Aku tahu aja nih sekarang trennya seperti ini. Lalu ketika kita mengetahui cara bagaimana kita mencapai tujuan tersebut dan juga timeline tahap kita atau target kita untuk mencapai tujuan tersebut, kita akan tidak mudah tergoda dengan apa yang orang lain lakukan, pencapaian orang lain, karena kita tahu perjalanan kita itu seperti ini, kita tahu proses kita seperti ini, kita akan lebih menghargai proses kita akan lebih enjoy terhadap proses kita gitu. Karena setiap orang itu memiliki tujuan, timeline atau cara berbeda-beda dan jalan berbeda-beda. Walaupun tujuan kita dengan orang lain itu sama, akan tetapi cara atau jalan kita tuh pasti berbeda. Masalah yang kita hadapi, takdir yang ada di kita yang kita hadapi itu berbeda dengan yang mereka yang terjadi di orang lain gitu.
Jadi kita tidak bisa sandingkan, kita tidak bisa bandingkan atau samakan diri kita dengan diri orang lain. Maka pentingnya untuk mengetahui diri kita sendiri. Apresiasilah setiap proses yang kita lakukan, hal-hal yang kita lakukan. Ketahui kekurangan dan kelebihan diri kita. Maka dengan itu kita akan tahu kebutuhan apa yang kita emang kita butuhkan, hal yang kita butuhkan kita tahu, sehingga kita tidak mudah akan kita tidak mudah untuk FOMO, untuk ikut-ikut urusan orang lain, untuk ikut-ikut apa yang dilakukan orang lain gitu. Mengurangi penggunaan media sosial juga dapat mengurangi FOMO, karena salah satu pemicu FOMO ini adalah media sosial. Maka dengan menguranginya juga dapat mengurangi FOMO itu, dan ditambah dengan kita tahu apa yang memang kita butuhkan. Jadi intinya adalah fokus pada diri kalian sendiri, tahu apa yang memang kalian butuhkan, dan jalani sesuai dengan apa yang kalian inginkan, yang kalian butuhkan dan kalian inginkan. Dan fokus pada perjalanan kalian, pada diri kalian, dan pada perjalanan kalian. Terima kasih.